Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sobat inovasi, Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan demikian, banyak sekali hasil dari kelapa sawit yang dapat dibudidayakan di Indonesia. Tentunya, walaupun banyaknya hasil dari kelapa sawit, tentunya kelapa sawit pun akan menjadi satu masalah ketika berbicara mengenai limbah. Untuk itu, berbicara mengenai limbah kelapa sawit telah hadir di studio podcast kami adik kita Indriani dari mahasiswa D4 Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Sriwijaya dengan inovasinya sintesis dan karakterisasi NaCMC dari alpha cellulose fiber cake kelapa sawit dengan media reaksi campuran larutan isopropanol dan etanol. Apa sih judul dengan demikian yang sangat panjang? Kita langsung saja berbicara dengan adik kita Indriani. Selamat datang Indri di acara kami One Day One Innovation. Ya, halo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Masih kuliah? Sudah tingkat akhir. Tingkat akhir. Jadi tidak terlalu sering ke kampus ya? Iya, Bu. Dalam hal perjalanannya dengan pandemi COVID, masih kuliahnya melalui daring atau luring? Kalau misalnya semester akhir ini, Bu, ya, jadi cuman tinggal penelitian. Jadi bolak-balik ke kampus itu untuk penelitian saja, Bu. Nah, terkait dengan penelitiannya ini, berbicara dengan fiber cake atau serabut kelapa gitu ya. Apa sih yang menarik dari serabut kelapa ini dan apa latar belakangnya? Jadi yang melatar belakangi penelitian saya ini ya, Bu, ya. Sebenarnya kemarin itu untuk program magangnya itu sempat magang di daerah di pabrik kelapa sawit juga. Jadi tertarik banget untuk mengembangkan apa sih yang dari pabrik itu. Nah, salah satunya itu kan limbah kelapa sawit. Nah, seperti kita ketahui tadi yang Ibu bicarakan tadi bahwa Indonesia ini kan negara produsen kelapa sawit terbesar. Bahkan menurut data yang saya baca itu di tahun 2020 produksinya itu mencapai 40 ton per tahunnya. Jadi kan sangat besar ya. Iya. Jadi produksi yang sangat besar itu tentu saja menghasilkan limbah yang sangat besar yang juga. Demikian besar. Nah, salah satunya itu adalah fiber cake kelapa sawit atau sering kita sebut dengan serabut kelapa sawit. Nah, di dalam serabut kelapa sawit ini ada alpha cellulosanya. Nah, dari alpha cellulosa ini nih, saya tertarik menjadikannya CMC. Kenapa menjadi CMC? Mungkin pertanyaannya ya, Bu. Yeah. Jadi, karena CMC itu, Bu, ya, kegunaannya itu banyak sekali. Mulai dari bisa jadi pengental makanan, pengstabil, pengemulsi pembuatan es krim. Nah, dia ini juga bisa digunakan untuk industri cat, industri tekstil juga. Terus menurut Badan Pusat Statistik ini, Bu, CMC ini nih setiap tahunnya itu meningkat hampir sampai 5.500 kilogram per bulannya. Penggunaannya gitu. Iya, jadi dari situ saya tertarik menggunakan si fiber cake kelapa sawit ini menjadi CMC. Nah, kenapa tertarik dengan CMC itu pertanyaannya. Yang kedua, apa sih prosesnya sehingga mendapatkan CMC ini bagaimana? Jadi untuk prosesnya sendiri, Bu, itu ada 4 tahap. Yang pertama itu preparasi sampel. Jadi sampel fibernya tadi kan itu dalam bentuk serabut ya, Bu, ya. Jadi kita grinding dulu menjadi ukuran yang kecil. Nah, dalam sini ukurannya saya seragamkan menjadi 50 mesh. Nah, selanjutnya masuk ke pengambilan alpha cellulosanya atau isolasi alpha cellulosa. Nah, untuk isolasi alpha cellulosa ini ada 3 tahap, Bu. Yang pertama itu ada delignifikasi untuk menghilangkan kandungan lignin yang ada di fibernya tadi. Ya. Yang kedua itu ada tahap bleaching supaya yang dari yang warna hitam itu, Bu, ya, menjadi lebih putih. Gitu. Nah, baru dari situ kita ambil si alpha cellulosanya dengan menggunakan NaOH 17,5%. Nah, dari situ kan sudah dapat nih, Bu, alpha cellulosanya. Nah, setelah itu baru kita jadikan CMC-nya. Nah, caranya itu melalui 2 tahap reaksi. Jadi reaksi yang pertama itu alkalisasi,
Lalu yang reaksi yang kedua itu ada karboksimetilasi. Nah, untuk reaksi alkalisasi sendiri itu menggunakan reagen alkali, yaitu NaOH. Nah, sedangkan untuk karboksimetilasi itu menggunakan reagen asam karboksilat. Nah, dalam hal ini saya menggunakan asam trikloroasetat. Nah, dari situ sudah direaksikan itu baru dapat NaCmC-nya. Nah, kalau sudah dapat NaCmC kita karakterisasi sesuai dengan SNI 063637 tahun 95. Jadi dari situ nanti kita dapat nih karakterisasinya bagaimana. Nah, dari situ nanti kita bisa tentukan dia masuk ke grade mana. Begitu. Nah, fungsinya si etanol isopropanol ini di mana? Dalam hal apa namanya? Karakterisasi atau dalam hal yang memisahkan tadi? Jadi untuk media reaksi si isopropanol etanol itu di proses pembuatan CMC-nya, Bu. Jadi dia itu bertindak sebagai media reaksi untuk mengembangkan si selulosanya tadi supaya si reagen alkali dan karboksimetilasi tadi mudah masuk ke dalam selulosa sehingga mudah membentuk si CMC-nya, Bu. Oh, begitu. Jadi dia fungsinya mengembangkan, kemudian nanti si reagennya masuk bisa untuk mudah membuat CMC-nya. Mudah membuat reaksinya. Nah, setelah itu hasilnya kemudian dikarakterisasi kan? Iya, Bu. Menjadi grading gitu ya istilahnya? Iya, ada grade-gradenya. Nah, berapa grade dan ada tingkatannya nggak dalam penggradaan tersebut? Nah, untuk berdasarkan SNI CMC sendiri itu ada 2 grade, Bu ya. Jadi ada grade pertama yaitu untuk food grade. Yang kedua itu ada grade kedua yaitu untuk industri cat, tekstil seperti itu, Bu. Jadi tergantung dengan nilai dari grade-grade yang kita hasilkan tadi, Bu. Untuk karakterisasinya sendiri itu ada derajat substitusi, terus tingkat kemurniannya berapa, sama pH-nya nanti berapa. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya untuk makanan ini pangan, itu grade-nya yang berapa? Itu untuk grade pertama, Bu. Jadi tingkat kemurniannya lebih tinggi kalau untuk makanan. Kan untuk dikonsumsi, Bu. Kalau untuk kimia misalnya cat atau apa itu grade keberapa? Grade kedua, Bu. Kedua. Sampai kedua. Ada 2 saja. grade, ya. Oh, berarti dia nanti ketika dikarakterisasi ada terbagi 2 grade gitu ya. Iya. Untuk makanan, untuk pangan dan juga untuk mungkin industri kimia lainnya. Oke. Nah, ini saya lihat di sini ada hasil karakterisasinya ya. Kenapa dia berbeda warna? Ada yang warnanya lebih terang dan ada yang warnanya gelap. Dan ini kalau yang terang masuk ke grade mana? Kalau yang gelap masuk ke grade mana? Sebenarnya kalau ini yang pertama itu yang warna hitam itu, Bu ya, itu bahan baku utamanya, Bu. Jadi itu adalah fibernya yang sudah diserbukan. Ini pemirsa, ini fiber cake-nya yang ketika sudah diserbukan, begitu ya. Baik, kemudian ada selulosa. Jadi kan tahap kedua tadi pengambilan alpha selulosa, Bu. Yang ini, Bu. Oh, yang ini selulosa. Ya. Itu produknya. Nah, itu jadi selulosa. Nah, dari jadi selulosa itu baru kita jadikan si CMC-nya. Oh, ini selulosa setelah dari fiber itu kita ambil alpha selulosanya. Alpha selulosanya jadilah ini. Ya. Kemudian dengan pengolahan jadilah si NaCmC. Iya. Baik. Nah, bagaimana penggunaan NaCmC ini di dalam makanan? Sebenarnya penggunaannya itu sangat mudah sekali ya, Bu ya. Kita tinggal melarutkannya ke dalam air karena si CMC ini larutnya di dalam air. Misalnya kita mau dijadikan pengental cuka nih. Jadi kita larutkan dalam air, nanti kita campurkan pada proses pembuatan cukanya, Bu. Oh, begitu. Ya. Jadi tidak terlalu sulit penggunaannya di dalam pencampuran untuk makanan. Nah, kalau untuk di bahan kimia lainnya pencampurannya sama seperti tersebut? Sama, Bu. Soalnya untuk CMC sendiri ini larutnya di dalam air. Jadi kita larutkan dulu di dalam air. Baik, dalam prosesnya ini, di mana sih pada tahap apa atau pada stage apa dirasakan ada kendala? Nah, untuk pada prosesnya sendiri itu pada tahap delignifikasi, Bu. Soalnya kan itu harus mengubah dari warna hitam itu ya menjadi warna putih. Seperti itu. Nah, kalau misalnya delignifikasinya tidak sempurna, nanti waktu proses alkalisasi dia berubah lagi warnanya menjadi kecoklatan. Kecoklatan. Akhirnya dia tidak mendapatkan hasil putih seperti ini. Iya, Bu. Nah, ketika menghadapi kendala tersebut, apa sih yang dilakukan dan bagaimana caranya sehingga mendapatkan hasil yang putih ini? Atau merupakan percobaan berkali-kali, trial and error atau bagaimana? Ya, jadi dilakukan percobaan beberapa kali, Bu ya. Juga dilakukan pengecekan si ligninnya tadi, Bu, kan itu. Jadi ligninnya itu harus seminimal mungkin.
Jadi dia apa namanya ada penambahan kemudian pengurangan lignin sehingga Iya, mendapatkan warna seperti iya tersebut Bu. ya. Nah, ketika diujikan ini kan ada tahap pengujian ya, Iya. aman nggak untuk di Mm-mm. makanan? Itu apa yang dilakukan? Itu tahap pengujiannya itu berdasarkan standar nasional Indonesia ya Bu. Mhm, Jadi di sana kita ada uji derajat substitusi, mhm, ada uji kemurniannya. mhm. Jadi kemurnian dari bahan-bahan lain itu gimana? Apakah itu cuma CMC doang atau Ya, ada bahan-bahan ada bahan lain? ikutan lainnya. Heeh. Terus yang ketiga itu pH-nya Bu. Jadi Mhm, pH-nya itu harus netral kan mau kita makan seperti itu. gitu ya. Nah, apa sudah diuji cobakan di makanan apa saja sih yang Nah, sudah Anda kalau lakukan? untuk sejauh ini Bu masih di tahap penelitiannya saja Bu, sampai ke Mhm, karakterisasi sudah mhm, sesuai dengan standar SNI atau belum. Nah, mhm. kalau untuk pengujian ke makanannya belum Bu. Belum ya, Mm-mm. berarti harus apa namanya? Mungkin untuk lebih lanjut artinya Iya Bu, bisa diharapkan. diujikan di makanan. Baik. Mm-mm. Nah, kenapa mengambil selulosa ini untuk bahan makanan? Maksudnya penambahan kepada bahan makanan. Apakah karakteristiknya itu sama dengan bahan pengawet lainnya? Sebenarnya karakteristiknya itu kan setiap bahan-bahan itu kan beda-beda Bu ya. Mhm, Jadi kenapa ngambil bahan makanan? Karena untuk bahan makanan sendiri itu kan pasti banyak kegunaannya. Kalau mhm, misalnya untuk industri-industri yang lain kan industri cat untuk pengental saja. mhm, Kalau untuk makanan tuh kita bisa untuk pengental, bisa mhm, untuk pengemulsi es mhm, krim. Jadi banyak kegunaannya. Jadi saya itu berusaha untuk mendapatkan grade yang pertama. mhm. Berapa banyak fiber cake-nya yang harus ada yang dihasilkan untuk mendapatkan grade pertama? Nah, untuk fiber cake-nya sendiri itu kemarin kan baru tahap penelitian Bu ya. Jadi Mhm, saya penelitiannya menggunakan skala laboratorium. Jadi mhm, dari 250 gram fiber cake itu mhm, bisa menghasilkan 30 cmc mhm. dengan 5 gram reaksi 5 gram percobaan reaksinya Bu. Lumayan banyak juga Iya, sampai dari 30 cm. 250 gram si fiber cake Iya ya. Bu. Ketika melaksanakan ini ya, apa namanya, percobaan tersebut, mengumpulkan fiber cake terus kemudian sampai ke mendapatkan hasil NaCMC gitu ya. Mm-mm. Berapa lama tahapnya dari tahap, menghancurkan yang hitam itu tadi Iya. sampai ke mendapatkan NaCMC? Untuk tahap penghancurannya sendiri itu kan pakai grinding ya Bu, pakai Mhm, alat langsung. Jadi itu cuman memakan waktu 10 sampai 15 menit. Nah, untuk isolasinya sendiri itu bisa sampai seharian. mhm, Nah, untuk reaksinya untuk menjadikan CMC itu cuma 4 jam, Bu. 4 jam. Jadi Mm-mm. seluruh proses itu mungkin 1 hari selesai ya? Iya, Bu. Satu hari 24 jam mungkin. 1 kali 24 jam Heeh. gitu mendapatkan NaCMC dalam bentuk bubuk gitu ya. Iya, Bu. Dan ini kayaknya apa namanya bubuknya lumayan apa namanya halus gitu ya. Iya. Artinya apakah juga melalui proses pengeringan gitu atau apa pengayakan sehingga dapatlah si NaCMC yang lumayan halus ini, smooth ini. Sebenarnya untuk pengeringannya sendiri itu kan sudah dijadi, Bu ya. Mm-mm. Kan kita reaksikan, kan pakai media reaksinya Iya, kan cair, Bu ya. iya betul. Jadi kita keringkan. Nah, untuk halusnya sendiri itu tidak diayak, tidak diapakan, tapi kan waktu reaksinya itu menggunakan pengadukan. Pengaduk, ya betul. Jadi dia sudah pecah sendiri itunya, Mhm. molekul-molekulnya. Gitu ya. Artinya sobat inovasi sesuatu itu tidaklah terlalu mahal tergantung bagaimana cara kita mengolah dan menyikapinya. Terbukti dengan apa namanya limbahnya kelapa sawit, Iya, si fiber cake bisa menjadi suatu pengawet makanan, bukan pengawet ya, pengental, pengental ya, ya. Kemudian apalagi fungsinya? pengemulsi, Pengemulsi, penstabil. penstabil, apa namanya, makanan yang ramah lingkungan saya bilang dan juga apa ya, dia tidak memakai bahan pengawet yang berbahaya gitu Iya, ya. Artinya misalnya dia bahan-bahan bakunya harus food grade kemarin kan mau harus mau food dapat grade. yang food grade kan, Bu. Iya. Nah, ini sudah terstandar dengan SNI ya. Iya, Bu. Kemarin untuk karakterisasinya itu berdasarkan Standar Nasional Indonesia Mhm. 063637 tahun 95. Jadi aman untuk dikonsumsi Iya, Bu. oleh manusia gitu ya, tidak menyebabkan apa berbahaya gitu ya, Iya. harmful kepada manusia. Baik. Nah, harapannya ke depannya atas apa namanya inovasi NaCMC ini. Untuk harapannya ini kan sudah sesuai standar SNI ya, Bu Mhm, ya. mhm, Jadi harapannya bisa
diterima masyarakat untuk digunakan sebagai food grade dan bisa dikembangkan sehingga produksinya itu lebih maju. Sudah ada sounding ke perusahaan mana gitu kan, karena ini sudah standar SNI, kemudian artinya sudah bisa diproduksi secara massal. Apakah sudah ada kerjasama atau sounding ke perusahaan-perusahaan? Kemarin belum sih Bu, cuman kemarin kan ada ngambil fiber cake-nya kan langsung dari pabrik. Jadi kemarin dia itu katanya apa sih hasilnya nanti dikasih tahu gitu Bu. Oh, dengan harapan hasil penelitian ini bisa dikembangkan masyarakat luas gitu ya, Iya. sehingga bisa bermanfaat dan juga bernilai tambah, juga bisa meningkatkan perekonomian Iya, begitu ya. betul sekali Bu. Baik, kesan-kesan nih selama melaksanakan inovasi ini. Untuk kesan-kesannya sendiri sebenarnya ya, untuk sahabat inovasi semua, berinovasi itu sebenarnya menarik sekali. Sangat menambah ilmu pengetahuan. Terus kita sendiri itu menjadi selalu apa sih? Bagaimana sih gitu. Rasa ingin tahu kita itu selalu bertambah seperti itu, Bu. Jadi jangan berhenti untuk berinovasi. Mungkin pesannya gitu ya. Mungkin ucapan terima kasih kepada teman-teman atau kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam hal inovasi ini, silakan. Untuk terima kasihnya, ucapan terima kasih yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengajak saya untuk memperkenalkan inovasi saya sendiri. Yang kedua, saya terima kasih kepada Direktur Politeknik Sriwijaya. Terima kasih kepada Ketua Jurusan Teknik Kimia, juga Ketua Program Studi. Juga saya berterima kasih sekali kepada pembimbing saya, Bapak Abu Hasan dan juga Ibu Anera Sari, dan juga teman-teman yang telah membantu saya, serta semua orang yang telah terlibat dalam penelitian saya ini. Baik. Terima kasih atas kehadiran Indriani dengan inovasinya sintesis dan karakterisasi NaCMC dari alpha cellulose fiber cake kelapa sawit. Mudah-mudahan inovasi ini bermanfaat bagi kita semua karena seperti yang kita ketahui, walaupun kita penghasil kelapa sawit terbesar, tentunya juga penyumbang limbah terbesar dari kelapa sawit. Alangkah baiknya limbah tersebut dapat kita manfaatkan untuk menambah nilai ekonomis dan juga menjadi ramah lingkungan terhadap sampah-sampah akibat kelapa sawit tersebut. Untuk informasi lebih lengkap dan Anda juga diharapkan komen, dapat di podcast kami One Day One Innovation, menyebarkan kebaikan tentunya dengan hal-hal yang mudah sehingga dapat diketahui oleh semua orang. Jangan lupa juga kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.